petani maupun lingkungan itu ikut tercemar. Bagi yang menyemprot dengan plastik yang berlebihan otomatis akan berpengaruh pada kesehatan kita sendiri. Jadi adapun bahan-bahan yang kita pengendalian saat ini adalah dengan pengendalian yang ramah lingkungan. Ya, salah satunya di sini adalah kita perkenalkan di sini ada namanya PGPR, Pak. Ada PGPR sini, Plant Growth Promoting Rizobacteria. Nah, ini bentuknya, Pak. Ini mungkin aromanya cukup angin. Sebenarnya ini aromanya, Pak, semacam ini yang gula aren itu. Ya, jadi ini bahan-bahannya ini, Pak, ada dari akar bambu, kemudian ada dari dari kelapa, kemudian ada dari dedak, kemudian terasinya ada, kemudian ada kapur sirinya, ada terasinya dan airnya. Di sini kita bisa bikin sendiri, Pak. Nah, fungsi dari PGPR di sini adalah untuk merangsang pertumbuhan hormon atau ZPT, ya, perangsang tumbuh, dan juga bisa menekan penyakit yang ada di sekitar perakaran tanaman. Nah, bakteri ini ada fungsinya adalah sebagai pemacu pertumbuhan tanaman. Ini, Pak. Jadi ini agak ini, Pak. Jadi ini bakteri yang hidup berkoloni di sekitaran perakaran. Nah, ini kita bikin sendiri, Pak. Tanpa kita juga artinya mencari di toko-toko yang lain, ini bisa kita bikin sendiri. Nah, fungsinya di sini bisa meningkatkan unsur nitrogen, ya, bisa juga meningkatkan unsur fosfor, mangan dan kalium, dan juga bisa meningkatkan populasi bakteri atau cendawan yang menguntungkan. Nah, kandungan terdapat di bakteri di PGPR ini ada 4 jenis, Pak. Ada namanya di sini Bacillus subtilis, kemudian ada namanya Salmonella, kemudian ada namanya Pseudomonas, dan juga adanya Bacillus sp. Ada 4 jenis bakteri yang terkandung di dalam PGPR. Nah, ini sebagai juga zat perangsang tumbuh, dan aplikasinya bisa dilakukan perendaman, direndam di benih sekitar 20 cc per liter air, direndam di benih, bisa untuk mencegah penyakit tular tanah, penyakit tular benih, ya, atau bisa juga disebut seed treatment, ya. Jadi dia bisa aplikasinya preventif, bisa dilakukan di benih. Nah, dan ini juga aplikasinya, Pak. Ini 1 liter, untuk 1 liter itu 1 tangki, 1 liter tangki, dan intervalnya ini pada saat kita melakukan aplikasi di lapangan ini setelah 1 minggu kita aplikasikan, 2 minggu sebelumnya baru kita aplikasikan lagi. Jadi 2 minggu intervalnya. Jadi tidak istilahnya tiap 1 minggu, tidak, intervalnya 2 minggu dalam satu musim tanam ini. Nanti kalau semuanya yang kurang paham, Pak, nanti artinya bisa ditanyakan, Pak. Ini PGPR. Kemudian ada di sini, Pak, namanya pestisida nabati. Mana tadi? Nah, ini pestisida nabati, Pak, yang kita bawa ini semua dibikin sendiri nih, Pak. Ini pestisida nabati ini dari ekstrak daun mimba, ya, ekstrak daun mimba. Jadi ini ada campurannya, ini ada lengkuas, ada serai, ada kunyit, ada jahe, semuanya nih, Pak. Ini kalau diistilahkan ini adalah minuman herbal ini. Ya, sama dengan jamu. Jadi ya, ini untuk mengendalikan jenis-jenis kutu atau ulat yang ada pada tanaman cabai. Nah, kalau di tanaman cabai itu kita kenal juga ada hama, ada penyakit yang payah. Terutama hama di sini yang sering menyerang di tanaman cabai ini ada dari jenis kutu-kutuan. Ya, ada namanya kutu daun persik atau dewi persik, ya, kalau kita bilang ini. Kemudian kutu daun kubis. Nah, ada namanya kutu daun kutu daun kubis, kutu daun kacang. Kemudian ada namanya kutu daun bawang merah, ada namanya kutu daun kapas. Ada 5 jenis yang terdapat di tanaman cabai itu kutu, dan
rata-rata adalah bisa menyebabkan sebagai vektor atau pembawa virus. Nah, yang pembawa virus ini yang biasa kita di situ adalah itu jenis Apis ya. Ada namanya Apis carophora, ada juga Apis gopsi ya di situ. Jadi ini bisa menimbulkan virus mosaik pada tanaman cabai. Kalau Demisiata baci itu atau kutu kebul itu bisa menyebabkan virus Gemini atau virus kuning. Virus kuning itu yang biasa menyerang tanaman cabai. Nah, ini penting juga barangkali untuk melakukan dengan pestisida yang alami dulu. Kalau sudah istilahnya sudah melebihi ambang, nah ambang daripada pengendalian untuk tanaman cabai seperti OPT ini, kalau jenis kalau jenis kutu-kutuan, kutu daun itu 0,7 ekor per rumpun, itu apa pengendaliannya. Kalau kita semacam ada lalat liromiza, itu ambang pengendaliannya itu 10%. Kalau ulat rayak itu 12,5%. Kalau untuk tungau itu sekitar 5%. Kemudian kalau apis itu ambang pengendaliannya itu 10 ekor per rumpun ya. Jadi itu harus diketahui Pak ambang pengendaliannya. Jadi jangan semata-mata kita selalu melakukan pengendalian itu cuma hanya satu alternatif, yaitu dengan kimia. Otomatis kita ini selalu mengedepankan dulu yang ramah lingkungan seperti ini. Kemudian yang satunya lagi Pak, ini adalah trichoderma. Trichoderma ini termasuk cendawan antagonis. Namanya antagonis di sini Pak. Kalau ada jamu yang lain yang masuk, dia mendominasi, artinya sebagai penghambat, tidak akan masuk jamu-jamu lain atau penyakit-penyakit lain yang ada di sekitar pertanaman. Jadi dia berkembang di tanaman itu. Jadi ini adalah namanya jamur antagonis. Dan bisa juga ini mempercepat pertumbuhan tanaman. Dia sebagai pemacu pertumbuhan tanaman dan juga sebagai dekomposer dalam tanaman juga dalam tanah istilahnya. Jadi untuk aplikasinya ini bisa dicairkan, bisa juga dihambur. Tapi paling bagus ini dicampur dengan pupuk kandang, namanya trikokompos ya. Jadi itu perbandingannya 5 kilo pupuk kandang, dia ini 1 bungkus, cukup 1 bungkus atau 100 gram dicampur. Jadi kalau 1 kilo trichoderma berarti 50 kilo pupuk kandang harus dipersiapkan. Jadi ini fungsinya pada saat kita melakukan istilahnya pembajakan atau pembuatan bedengan, ini pokoknya ini harus dihambur dengan bedengan supaya sudah tersedia jamur-jamur yang bisa mengendalikan penyakit tular tanah. Nah, penyakit tular tanah sini Pak, contohnya seperti Laiofusarium, kemudian ada namanya Rhizobium, kemudian ada namanya Phytophthora palmivora, dan juga ada namanya, kalau Phytophthora itu biasa disebut penyakit busuk daun Pak ya, busuk daun, penyakit busuk daun. Beda juga dengan busuk buah, itu namanya Anthracnosa. Bahasa kerennya itu Coledoxyrium capsicum. Nah, itu. Nah, ini kalau untuk itu bisa dikendalikan dengan Paenibacillus. Nah, di sini ada di situ ada lupa tadi kita bawa. Ternyata itu ada namanya Paenibacillus yang bisa mengendalikan busuk buah itu Anthracnosa. Nah, jadi di dalam tanaman cabai itu ada 2, ada namanya busuk buah, ada namanya busuk buah Anthracnosa, ada juga busuk yang disebabkan oleh bakteri Erwinia carophora. Jadi berbeda itu Pak, ada namanya Anthracnosa dengan ini busuk buah yang lain ini disebabkan jamur dengan bakteri. Nah itu. Ada Erwinia carophora, ada namanya capsicum. Nah itu beda dia. Nah,
dan sering juga di situ ada juga namanya dalam penyakit cabai itu ada namanya cercospora atau cercospora atau bercak daun. Nah itu rata-rata biasa itu di umur pasien vegetatif atau masih tanaman muda biasa sudah muncul ya. Nah ini untuk bisa kita kendalikan dengan trichoderma atau dengan PGPR atau Paenobacillus. Nah itu yang bisa kita aplikasikan di lapangan kita. Kemudian untuk yang satunya lagi Pak, ada likat kuning. Nah likat kuning ini sifatnya adalah memerangkap daripada kutu-kutuan. Contohnya pada trips, kemudian pada kutu kebul, deromiza. Nah, itu bisa diperangkap oleh dengan likat kuning. Dan juga daripada klaper atau ngengat atau kupu-kupu dari ulat buah atau ulat gerayak bisa diperangkap dengan likat kuning. Nah, likat kuning ini diolesi dengan lem tikus. Nanti dilem dengan lem tikus di keliling ini, kemudian dipasang. Nah, pemasangannya ini dalam 1 hektar itu 50 sampai 100 buah. Ya, 50 sampai 100 buah. Dan untuk ketinggiannya itu antara 10 sampai 25 cm. Itu ketinggiannya. Jadi untuk pemasangannya ini boleh di awal-awal pertanaman, karena di situ kan kita inginkan kutu kebul itu bisa atau apis itu bisa nempel di sini di likat kuning. Karena ciri khas daripada serangga hama itu adalah menyukai warna-warna yang cerah. Ya, warna-warna cerah. Seperti Bapak itu kan warna kuning, Pak ya. Mantap. Bukan likat kuning, Pak ya. Seperti itu, Pak ya. Jadi ini fungsinya untuk ini. Kemudian ada namanya perangkap lalat buah, Pak. Nah, perangkap lalat buah ini kan ada namanya senyawa atraktannya, Pak ya. Ini kalau disebut ini tetragenol. Kalau di sisi lain ada juga namanya selain tetragenol itu ada namanya gemaria yang cuma dioles itu bisa juga dipakai. Nah, ini kalau ini cukup ditetesin saja dengan jarum dengan 1 mili per mililiter ini ditetesin. Kemudian kita masukkan di sini air sedikit dengan sabun. Nah, untuk pemasangannya ini di saat tanaman cabai itu berbunga, ya jangan nanti ada buahnya baru kita pasang. Nanti keluar bunganya. Nah, bunganya pada tanaman cabai ini biasa muncul di antara umur 45 hari. Biasa itu bunganya keluar itu. Jadi kita pemasangannya ini. Nah, pemasangannya juga ini bisa membutuhkan 50 sampai 100 buah sama dengan likat kuning. 50 sampai 100 buah. Kemudian ketinggiannya juga antara 10 sampai 25 cm. Nah, dipasang. Nah, ini untuk semakin banyak semakin bagus. Kalau untuk di tanaman mangga ini, kalau untuk pohon-pohon mangga ini atau nangka, itu jangan sampai berdekatan dia pemasangannya, karena ini bisa juga untuk memerangkap lalat buah di tanaman mangga atau tanaman nangka, belimbing. Ini harus di jaraknya itu sekitar 5 meter, Pak, pasang. Tapi kalau untuk di tanaman cabai itu lebih banyak lebih bagus dia, supaya di saat nanti tidak akan terjadi perkawinan istilahnya di sini. Kalau untuk terjadi perkawinan, otomatis lalat buah itu akan bertelur. Nah, telurnya lalat buah itu sendiri 3 hari sudah menetas biasa. Ya, karena lalat buah itu kenapa sampai busuk buah? Karena ada senyawa enzim yang dilepaskan oleh lalat buah itu sehingga buah itu jadi busuk, Pak. Ya, kalau kita lihat biasa itu kalau ada bekas tusukannya itu, nah kalau sudah bekas tusukannya kemudian ada kayak kelihatan transparan di ininya di dalamnya itu berarti itu lalat buah. Bisa kita membedakan itu mana antraknosa, mana disebabkan busuk buah oleh bakteri, mana disebabkan oleh lalat buah. Nah, itu. Jadi bisa kita lihat identifikasi, Pak. Nah, di sini kita perlu pentingnya bahwa keberhasilan pengendalian itu ditentukan oleh dengan identifikasi OPT. Kalau kita tidak melihat secara detail OPT-nya, OPT apa yang menyerang, nanti salah nanti kita beli racun, Pak. Ya, otomatis kalau kita biasa, kalau semuanya ada yang sakit, yang tadinya sakit kepala diberikan sakit perut, tidak kena Pak, tidak kena sasaran seperti itu. Jadi
Mungkin itu saja dari saya Pak. Mungkin barangkali ada nanti pertanyaan silakan. Kalau ada yang mungkin belum mengerti, bisa coba ditanyakan. Demikian Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih banyak Pak atas Kuning, Bapak istilah boleh. Sama kaosnya dia ini Pak terus. Wah, boleh itu Pak. Boleh. Sudah terjadi serangan, baru kita lakukan pengendalian untuk dapat mengurangi populasi OPT dan intensitas serangan OPT itu sendiri. Seperti itu. Jadi yang kita bawa sekarang ini Pak, bahan-bahan pengendalian yang alami. Dan ini merupakan salah satu sistem PHT, ya, penerapan pengendalian hama terpadu. Nah, yang kita bawa di sini Pak, artinya sebagai pencegahan. Nah, jadi jangan kita semata-mata mengendalikan OPT itu dengan selalu mengandalkan bahan-bahan kimia. Nah, ini sifatnya aplikasi preventif. Jadi sebelum terjadi serangan OPT, kita aplikasikan saja dengan agen-agen hayati yang ada. Nah, contohnya sini kita bawa Pak adalah ada namanya trichoderma. Nah, ini trichoderma Pak. Ini trichoderma Pak, termasuk jamur antagonis Pak yang kita bawa ini. Ini jamur yang bisa mengendalikan penyakit-penyakit tulap tanah. Nah, biasa penyakit tulap tanah itu pada layu fusarium, biasa Bapak ya. Layu tiba-tiba tanaman Bapak itu mulai dari dari bagian bawah sampai ke atas itu tiba-tiba layu tanaman cabenya. Nah, ini disebabkan penyakit tular tanah. Nah, ini yang pencegahannya dengan ini Pak, dengan trichoderma yang kita bawa ini. Jadi pada saat untuk aplikasinya ini, yaitu diaplikasikan di saat awal pertanaman. Nah, pada saat kita pengolahan bedengan ini sudah dihambur atau bisa dikocor bedengan itu dengan trichoderma. Nah, bisa juga dicampur dengan pupuk kandang. Ya, pupuk kandang tadi. Ini satu bungkus ini bisa untuk 5 kilo pupuk kandang. Jadi 1 kilo trichoderma untuk 50 kilo pupuk kandangnya dicampur. Kenapa? Supaya pupuk tadi bisa menyatu dengan bahan pengendalinya untuk bisa mengendalikan jamur-jamur yang ada di dalam tanah. Artinya jamur soil borne, jadi jamur yang ada di tanah. Jadi seperti layu fusarium, kemudian penyakit busuk daun, Phytophthora itu Pak. Nah, jadi ada juga namanya penyakit Solanosearum itu yang ada biasa penyakit layu bakteri dalam tanah ini. Ini juga bisa dikendalikan dengan trichoderma. Ini fungsinya Pak untuk per lubang tanam itu 50 gram per lubang tanam. Ya, pada saat awal kita mau menanam bibit, ini dulu dicampurkan dulu di tanah. Baru kita masukkan bibit kita supaya tadi yang di tanah itu bisa terlindungi dengan jamur ini antagonis. Ini bisa dibikin Pak, ini dari beras ini, beras sembako atau bisa jagung pecah giling ini kita bisa bikin sendiri Pak. Jadi cara pembuatannya gampang. Kemudian ini PGPR Pak ya. Ini kayak dibilang tadi kayak saguar ini Pak. Nah, PGPR ini Pak ini ada kandungan bakteri dalam, sebagai bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. Jadi bakteri ini bisa berkoloni atau berkelompok di dalam perakaran itu untuk istilahnya mengendalikan penyakit ya, yang datanya artinya sebagai antibodi lah. Kalau ada penyakit-penyakit lain otomatis ini yang bisa daya tangkalnya lah istilahnya. Jadi bakteri-bakteri yang bisa menguntungkan tanaman di sekitar dalam perakaran itu, jadi akar itu jadi sehat tanamannya kita.
Jadi di sisi lain dia sebagai merangsang pertumbuhan hormon, bisa juga bisa menekan penyakit yang ada di sekitar pertanaman dengan antibiotik yang dihasilkannya. Ada antibiotik yang dihasilkannya PGPR ini, dan juga bisa menghasilkan unsur fosfor, mangan dan kalium, dan juga meningkatkan unsur nitrogen di dalam tanah. Ini ada PGPR. Kemudian di dalam ini ada 4 bakteri. Ada bakteri tadi seperti yang saya bilang, Bacillus subtilis, kemudian Pseudomonas, Salmonella, dan Bacillus sp dalamnya Pak. Ini bisa dibikin juga, ini dari akar bambu, dedak, kemudian gula merah, terasi, dan air. Ada juga air kelapanya Pak di dalamnya ini. Jadi ini bikin proses secara fermentasi. Nanti bisa kita bikin sendiri Pak. Untuk aplikasinya ini 1 liter per tangki. 1 liter per tangki atau setengah liter per tangki boleh, atau 1 liter per tangki. Ini prosesnya itu dikocor, ya. Bukan disemprot di daun, tapi disemprotkan di sekitar perakaran tanaman. Nah, untuk aplikasinya ini kalau dalam 1 musim tanam cukup 2 kali intervalnya. Ini 1 minggu diaplikasi, setelah 1 minggu, 2 minggu berikutnya baru diaplikasi lagi, seperti itu. Jadi tidak terus menerus dia diaplikasi, dia ada range dia 2 minggu 1 kali, seperti itu, untuk disemprotkan ke akar. Jadi ini untuk fungsi dari PGPR. Kemudian ini pestisida nabati Pak, yang kita bawa juga ini termasuk ini dibilang tadi jamu lah, karena dibilang tadi ada ekstrak daun limbahnya, ada lengkuasnya, ada serainya, ada kunyitnya, ada jahenya di dalam ini. Jadi ini semua lengkap, sudah bahan-bahannya di dalam untuk mengendalikan jenis kutu-kutuan dan juga jenis hama ulat yang ada di tanaman cabai. Jadi untuk aplikasinya ini yang kita 1 kali semprot begitu sudah. Artinya ini semakin intervalnya banyak, maksudnya 1 minggu 1 kali lebih bagus lagi Pak. Nah, kalau seumpamanya mungkin hujan begini bisa ditaruh perkat, mungkin pakai perkat semacam lidah buaya, atau bisa juga dipakai perkat dengan sabun colek ya, atau deterjen bisa dipakaikan ini untuk mengendalikan jenis hama ya, hama. Jadi untuk ulat, untuk kutu. Kemudian ini Pak ada kita bawa sekarang ya, ini likat kuning Pak. Ini likat kuning fungsinya untuk apa Pak? Untuk memerangkap daripada kutu-kutuan yang ada. Bisa juga kupu-kupu atau lalat buah. Nah ini likat kuning Pak, nanti kita olesi dengan lem tikus ini. Nah ini ada lem tikus. Kalau semuanya tidak ada lem tikus, dia pakai oli bekas. Jangan. Kemudian kita lem ini dengan ini supaya nanti pada saat nanti ada kutu-kutuan seperti drift, kutu kebul di Indonesia, atau kupu-kupu atau lalat buah, ini menempel dengan sendirinya Pak. Karena serangga hama itu tertarik dengan warna-warna yang cerah. Nah, di sisi lain juga bisa kita ini warna ini bukan cuma warna kuning seperti Pak Valen bilang tadi, ada warna biru, ada warna merah, ada warna putih. Nah, itu bisa dipakaikan juga. Nah ini sebenarnya dari plastik map itu Pak, atau kalau semuanya tidak map bisa juga pakai botol-botol yang dicat warna kuning, atau mungkin ada bekas-bekas racunnya warna kuning, bisa dioles nih. Yang jelas yang warna kuning Pak lebih tertarik dengan, artinya dengan serangga itu atau serangga hama itu bisa menempel di sini. Dan untuk ini Pak, dalam 1 hektarnya itu 50 sampai 100 buah harus dipasang, 50 sampai 100 buah, dan ketinggiannya antara 10 sampai 25 cm pemasangannya di atas kanopi. Jadi ini fungsinya juga pada saat pemasangannya di awal pertamaan sudah boleh dilakukan untuk pemasangan, karena kita untuk memerangkap daripada jenis kutu-kutuan. Kemudian yang ini ada perangkap lalat buah Pak. Perangkap lalat buah ini kan ada lubangnya Pak. Di sini kita biasa kalau kita mau masangnya ini di saat tanaman cabai itu sudah mulai berbunga, bukan berbuah Pak ya, masih ada bunganya. Kenapa masih ada bunganya? Karena lalat buah itu lebih tertarik dengan aroma-aroma yang dipantulkan oleh bunga tadi, yang mekar tadi Pak. Dia akan datang sendirinya. Nah kalau sudah berbuah, yang ditakutkan itu nanti mengundang, nanti akan jadinya nanti buahnya bapak akan terserang nanti di situ.
Angka bagusnya dia di saat berbunga dipasang ini. Ya umur tanaman itu 45 hari setelah tanam. Itu proses pembungaan daripada tanaman cabai. Nah, jadi ini pemasangannya Pak sama tadi 10 sampai 25 cm untuk ketinggiannya. Kemudian untuk per hektarnya 50 sampai 100 buah pemasangannya ini. Jadi ini nanti dipasang dengan tetragenol tadi mana tadi? Ada di sana. Atraktan itu tetragenol nanti akan ditetesi 1 mili di dalam ini dengan jarum suntik atau dicelupkan boleh seperti itu. Jadi nanti ini dipasang Pak di kepingnya, mungkin dipasang seperti lanjaran itu langsung di sini. Nah, itu nanti. Nah, umur tergantung umurnya tanamannya Bapak, apakah dia umur sudah berbunga atau belum. Kalau belum berbunga jangan dulu dipasang Pak. Ya, kurang efektif nanti pemasangannya. Seperti itu. Jadi itu saja barangkali dari saya Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sudah selesainya karena kita mau turun ke lapangan lagi Pak. Ya, demikian penjelasan saya. Dan saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak atas penjelasan teknis. Jadi mungkin nanti kita diskusi saat di lapangan saja Pak. Iya. Turun di lapangan, nanti kita mungkin panjang lebar di sana karena waktu ini kita takutnya hujan, jadi kita nanti tidak sempat lagi aplikasi. Kita lanjut ke penyerahan ya. Penyerahan Dia dokumentasi. supaya dilihat mau kita ada busuk basah ini. Ada juga ini namanya disebabkan oleh bakteri. Busuk basah. Beda ini Pak. Busuk ini kan dia busuk basah ini berair dia. Jadi kalau ini antraknose ini dia dari bulatan-bulatannya ini coklat ini. Nah, kemudian besar ini kan patah dia biasa. Yang jatuh sendirinya. Yang paling susah itu Pak. Iya, karena Keriting ini. bisa diaplikasikan dengan fungisida. Kalau untuk sebenarnya pakai apa namanya tetraoksi ada kemarin itu Oksidanya? oksitetrasiklin Itu bahan aktifnya Pak. untuk layak bakteri ini. Bukan layak bakteri, untuk busuk buah ini bisa dianukan. Ya, jadi untuk bakteri juga. Kemudian kalau untuk jamur itu, jamur seperti ini pakai fungisida seperti Bapak bilang. Ada bahan aktifnya Profinet, Mancozeb, kemudian yang lain itu dia ada bahan tembaga dioksida apa namanya itu bahan aktifnya yang bisa dipakaikan untuk mengendalikan jamur. Ada kan bermacam-macam Pak, ada untuk untuk busuk buah. Nah, ada namanya juga untuk busuk basah, beda dia Pak. Ini busuk buah ini disebut oleh jamur, kalau busuk basah begini adalah bakteri. Iya, jadi ada dua. Kalau dia buahnya biasa transparan, ada bekas tusukan itu biasa. Itu lalat buah biasa. Lalat buah. Jadi yang bisa merusak kebanyakan buah. Nah, ini perlu dilihat ini kan sudah ada ini. Diperiksa juga di dalamnya apakah ada ulatnya. Kalau tidak berarti itu disebabkan oleh busuk basah, bakteri. Nah ini lalat buahnya berarti disebabkan oleh lalat buah. Iya. Ada 3 macam itu Pak. Ada jamur, ada lalat buah, ada juga ulat buah Pak. Ulat buah lebih besar, kalau ini lalat buah. Begitu. Maka saya menyerah Pak menanam tulang buah. Kalau cabai keriting begini memang banyak namanya Pak. Lalat buah, busuk buah, ada busuk basah. Nah itu. Jadi kalau begini Pak, usahakan buah-buah yang jatuh itu disegerakan Pak, dibersih-bersih supaya jangan menurun lagi, karena bila mana kita PT yang masa-masa lagi itu kalau kena sedikit daunnya atau buahnya ini
otomatis nanti akan terkontaminasi lagi. Itu yang antraknosa Pak. Ya? Itu seluruh yang antraknosa. Ya, yang ada sebagian kena antraknosa, ada sebagian kena busuk basah, ada sebagian juga ini kena lalat buah. Iya. Nah, kalau bisa memang diupayakan memang kalau harus pemasangan begini saja dengan perangkap lalat buah ini supaya mencegah lalat buah. Iya, lalat buah yang kencang kali ini. Jadi dipasang saja begini Pak untuk lalat buah. Dengan perangkap ikat kuning itu juga untuk merangkap lalat buah itu. Jadi kita pasang saja itu sebagian di situ untuk mengurangi lalat buah nanti. Jangan saya coba, ada saya punya 4 beden saya itu dipakai hari-hari baru bunga itu, cap bunga dia. Kalau tidak salah ini Pak, ini ulat yang ini Bapak. Ulat kecil sekali ini ulatnya itu. Ini kayak model ulat dia, ulat kayak apa pada bawang begitu, tapi yang warna hijau kecil sekali. Ini. Memang tidak kelihatan sudah ini. Tapi saya nggak bisa, harus pakai kain mata kulitnya kecil-kecil. Iya, kecil sekali maknanya ulatnya itu. Baru gampang sekali pindah-pindah. Ini ulat ini. Makanya tadi disemprot dengan pestisida nabati. Jadi kalau pestisida nabati itu memang sebagai pencegahan. Kalau sudah agak berat serangannya, otomatis kita pakai kimia Pak. Iya. Oh berarti ini yang organik Pak, ini harus diantisipasi sebelum ada hama ya, sebelum ada penggunaan hama, aplikasinya ya. pencegahannya. Sebelum ada hama itu harus kita aplikasikan yang alami dulu supaya kita mengurangi juga penggunaan pestisida kimia dan juga tidak istilahnya Bapak itu tidak hama itu tidak kebal Pak. Kalau sering kita menggunakan bahan kimia, apalagi karena seperti bahan aktif organofosfat dengan karbamid itu, kalau kita aplikasikan dengan bahan aktif organofosfat itu, baru kita aplikasi dengan karbamid, kita susul dengan karbamid. Jadi otomatis tidak itu menimbulkan terjadinya resistensi jadi kebal. Jadi sudah kebal dengan bahan aktifnya yang tadi, kita aplikasikan dengan yang lain, otomatis jadi kebal lagi dia. Ya gitu. Makanya kita tidak boleh mencampur juga seperti penggunaan fungisida itu yang menggunakan WP water powder itu, semacam karton yang disuspensikan itu biasa ada namanya antrakol itu, ada kan bentuk WP itu Pak. Baru kita campur dengan yang lain yang bentuk tepung juga itu tidak bisa. Itu tidak bisa itu karena sama istilahnya fungsinya sebenarnya, cuma terlalu kita membuang-buang bahan aktif. Bisa mati, salah satunya mati Pak, bahan aktifnya ya fungsinya. Dan juga jangan Bapak campur pestisida dengan pupuk daun. Karena pestisida itu mengandung asam. Sedangkan pupuk daun itu mengandung basa. Jadi kalau dicampur itu tidak ada manfaatnya. Iya. Kemudian kalau pestisida itu aplikasi di sore hari, kalau pupuk daun itu kalau pestisida kimia itu di pagi hari, kalau untuk pupuk daun itu sore hari. Sedangkan volume semprotnya itu kalau pestisida itu 150 sampai 200 mg. Sedangkan kalau untuk pupuk daun itu menggunakan droplet itu 450 mikron, jadi berbeda sekali nih. Makanya jangan sampai kita campur dengan campur. Iya, jangan campur dengan pupuk daun Pak. Ada khasiatnya dia. Makanya kita yang campur-campur itu lahan luas Pak, kalau kita ini harus pagi semprot sore semprot aja. Itu untuk yang petani biasa kan itu. Tenaga kan, waktu tenaga. Ini yang lebih dari satu macam racun itu tidak efektif karena dia saling gontok-gontokan, yang kuat yang tapi tidak efektif. Rugi percuma duit Bapak beli racun baru beracunnya mahal. Bukan kita berarti supaya Bapak tidak pakai racun, pakai itu tidak. Tapi memang sudah begitu, rugi Bapak. Kalau bisa menyemprot, kita juga tidak alergi racun, cuman harus betul-betul yang jangan sakit kepala, Bapak semprot dengan obat sakit perut kan begitu logikanya. Jadi harus yang betul-betul yang mana betul-betul kalau macam untuk ulat ya untuk ulat, kalau untuk hama ya hama ya penyakit kalau untuk hama Kala daun ini. Iya.
Banyak sekali ya. Ini sebenarnya Bapak sudah cabut saja ini. Dicabut baru dibenamkan saja itu. Dibuang. Biasa kan ada yang mati yang layu semua. Layu semua satu pohon itu dengan buah-buahnya ini layu semua. Jadi kalau dapat yang begitu nggak usah disayang-sayang. Kan cuma satu merusak susu sebelanga kan itu ibaratnya. Nilai setitik merusak susu sebelanga. Artinya satu pohon itu bisa membawa virus untuk kesemuanya. Jadi kalau ada dapat begitu dibenamkan atau dibakar. Kalau cuma dibuang begitu saja, itu jadi sarangnya lagi kembali. Dia bersarang di situ. Manakala dia ini berkembang, dia menyerang semua tanaman. Ada yang lain. Menyerang ke semua tanaman. Sirup itu banyak, ada yang lain. Jadi ketahuan kalau kita orang racun ketahuan kalau masih baru disemprot. Racunnya apa? Kemarin dulu Langsung di ujung daun begini, yang putih kayak ini. Ini. Ketahuan. Iya, ketahuan tuh banyak putih-putih itu. Tuh. Saya racun. pikir tadi karena peci atau apa. Racun. Jadi itu bagusnya kamu dibawa di lapangan supaya tahu bagaimana situasi di lapangan menggunakan racun yang berlebihan atau bagaimana ya. Itu salah satunya. Oke Pak, nanti kita lanjut di sana tanya jawab kalau ada. Iya, oke, sip.